ada sholat tobat. Ada sebagian masukkan sholat tobat seperti sholat hajat. Jadi kalau ada orang merasa berdosa lalu ingin diampuni oleh Allah, mengambil air wudhu lalu melakukan sholat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku. Jadi melakukan sholat 2 rakaat. Sebagian mengatakan ini namanya sholat tobat. Sebagian yang mengingkari tidak ada namanya sholat tobat. Akan tetapi melakukan sholat hajat yang hajatnya agar apa? Dosanya diampuni. Jadi melakukan sholat 2 rakaat. Yang jelas lakukan sholat 2 rakaat. Terserah diberi nama sholat tobat atau yang lainnya nggak masalah. Makanya kita pun juga tidak perlu alergi kalau orang mengatakan sholat tobat, bolehlah diberi nama sholat tobat. Pada dasarnya seperti sholat hajat. Hajatnya agar Allah memberikan kepada kita apa? Pengampunan. Maka ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian menandahkan tangan atau istighfar, ya Allah ampuni dosaku. Kapan itu? Ya kapan Anda merasa dosa, Anda harus nunggu dosa gede. Dan dosa itu akan menjadi gede karena 3 hal. Yang pertama ada Anda mengentengkan dosa tersebut, biarpun kecil jadi gede kok. Nah, dosa kecil lah Bapak. Anda mengentengkan. Kalau Anda sudah mengentengkan dosa kecil, maka dosa kecil jadi gede. Yang kedua, kecil tapi terus menerus ngentengin karena dapat ilmu dari ustadznya. Ngelihat maklap aurat saklap, dosa kecil loh, kurang ajar namanya pada Allah. Akhirnya setiap hari nongkrong di Gardung, lihat kecil setiap hari, kecil jadi gede. Jadi dosa kecil yang kedua menjadi gede adalah dosa kecil menjadi gede adalah kalau kita terus menerus di dalam melakukan dosa kecil. Yang ketiga adalah akan menjadi gede karena pelakunya. Kalau seorang yang dia punya ilmu, orang ahli sholat, ahli kebaikan, dia melakukan dosa kecil, lihat jadi gede dong, dia tahu ilmunya kok ngelanggar, kan begitu. Maka dari hal ini orang-orang awam lebih enak. Tapi orang yang punya ilmu, biarpun kecil lah, kamu punya ilmu jadi gede. Contohnya saja dah, misalnya, mohon maaf, semoga Allah menjaga kita semuanya. Kalau ada anak-anak di pinggir jalan yang ini, kalau cowok-cowok ada perempuan dicolek, orang biasa saja kan, nggak terlalu banyak menoleh. Ada nyolek perempuan, ada perempuan lewat dipegang perutnya misalnya. Orang di pinggir jalan, rambutnya macam-macam. Anda memandang biasa. Tapi kalau ada seorang ustadz pakai imamah begini lalu di jalan colek begini, gimana kira-kira? Ayo, menjadi gede karena pelakunya tersebut. Makanya orang harus tahu, kalau dosa kecil bagi Anda tetap Anda anggap kecil, berarti Anda tidak besar, orang kecil Anda. Tapi di saat Anda melakukan dosa kecil kok Anda merasa takut, biarpun kelihatannya di mata manusia Anda rendah, tapi Anda mulia di hadapan Allah. Makanya kalau orang menganggap dosa kecil-kecil terus, berarti Anda kecil di hadapan Allah. Dosa kecil nyesel, masa nunggu sholat tobat nunggu dosa gede. Tidak dosa gede tidak pernah sholat tobat nanti. Nggak begitu caranya. Nggak tahu dari mana itu. Jadi tetap saja cara bermohon ampun kepada Allah bermacam-macam caranya. Di antaranya dengan bersedekah, di antara dengan melakukan sholat, kemudian istighfar. Itu adalah cara agar diampuni dosa kita oleh Allah. Jadi tidak harus nunggu dosa besar. Jadi kapan kita merasa berdosa adalah kita dihimbau untuk membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan bisa saja didahului dengan sholat tersebut. Kapan kita merasa berdosa? Kalau sudah pakai kalimat kapan kita merasa berdosa, ya setiap saat. Siapa sih yang merasa tidak berdosa? Dosa yang paling dosa itu kalau Anda merasa tidak berdosa, malah harus tahu itu. Kok bisa ada orang, ya Allah dosa apa saya kok sampai saya diuji kayak begini? Dosa apa? Banyak dosamu, ngomong dosa apa ini? Bagaimana ini? Maka dosa yang paling dosa adalah di saat Anda tidak berdosa, berarti harus sholat istighfar yang banyak lagi. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allah